Indonesia lolos Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Ya, hasil ini sudah pasti kita lolos ke Piala Dunia U17, yang mana hasil ini kita dapat dari berhasil menang 4-1 atas Yaman. Jadi, 2 pertandingan kita sapu bersih 3 poin alias total 6 poin ya, 6 poin kita sudah dapat. Dengan catatan 5 mencetak gol dan 1 kebobolan. Bisa dikatakan 5 gol ini hal yang bagus. Evandra ini jadi top skor, sementara 3 gol. Lalu ada siapa, Goli dan juga Alfredo ya. Oke, tahulah sih satu persatu di mana dari susunan pemain tidak ada perubahan di belakang. Ya, Ghazali, lalu Putu, dan juga Matthew Baker. Kanan ada Fabio, kirinya ada Daniel, tengahnya itu ada Elvandra dan juga Nazil ya kalau nggak salah ya. Terus depannya, terus sayapnya itu Goli dan juga Alfredo, depannya adalah Mirza. Oke, starting tidak ada perubahan dibandingkan saat lawan Korea Selatan, tapi apa ya, bisa dikatakan taktikal atau permainan jelas berubah. Kalau lawan Korea kita lebih menunggu karena tahu Korea bisa dikatakan unggul, kita menunggu sangat deep di belakang. Tapi kalau ini berubah, di mana Yaman itu saat lawan Afghanistan mereka itu menunggu, membiarkan Afghanistan membawa bola, dan hal itu dilakukan lagi oleh si Yaman di pertandingan lawan Indonesia. Dia menunggu, membiarkan kita membawa bola, dan dia awal-awal bahkan kita cetak 2 gol ya kalau nggak salah, tapi offset Mirza, dan ya Goli cetak gol. Bahkan ini insting ya, kalau saya melihat hampir mirip dengan cara siapa ya, Ole Romeni, di mana kita kalau waktu Ole Romeni melihat lawan Australia ya, sudah kelihatan kayaknya bakal dapat backnya Australia, terus dapat diambil dengan cepat. Sama kayak ini Goli, melihat Yaman kontrolnya backnya jelek, langsung diambil dan shoot jarak jauh gol. Gol kedua pun Goli ini niatnya kayaknya mau nge-shoot ya dari anjang-anjangnya, tapi dapat dibelokkan oleh Alfredo, dan babak pertama 2-0. Di akhir-akhir babak pertama, bisa dikatakan 5 menit akhir babak pertama itu Indonesia bahkan keserang. Indonesia serang, tapi akhirnya bisa menutup match babak pertama dengan clean sheet 2-0. Nah, awal babak kedua, ya itu beda. Awal babak kedua di mana apa ya, bisa dikatakan Yaman tinggal 2 gol, cari pendekatan yang beda. Mereka lebih menekan dan dia dapat peluang banyak, dan dia dapat penalti. Meskipun kalau saya melihat penaltinya ini cenderung kontroversi ya, karena kalau saya melihat Putu ini menjatuhkannya ini di luar kotak penalti, tapi menurut hakim garis ya, hakim utama berkonsultasi dengan hakim garis, penalti, ya udah penalti. Karena sayangnya ini tidak ada VAR ya di sini. Terus kalau saya melihat, meskipun itu sedikit kontroversi, tapi itu salah satu terburu-buru ya waktu itu. It's okay, masih muda. Karena kenapa saya bilang terburu-buru, Matthew Baker tuh sudah siap di sisi kiri pertahanan Indonesia, udah siap nge-cover itu. Tapi ya sudah dijatuhkan, dan ya penalti, gol. Terus menit-menit akhir kembali ya. Kalau saya melihat 2 match kita bisa mencetak gol di menit-menit akhir, menunjukkan bahwa fokus kita tuh sangatlah bagus ya. Yaman melakukan back pass sangat pelan ke kiper, dapat diambil oleh Raffi kalau nggak salah, pemain pengganti, terus diangkat oleh kiper, penalti. Jelas Alfrenda Floresta kembali mencetak gol di titik putih seperti saat lawan Korsel, tapi dia ini lebih tenang, ya lebih tenang. Terus di akhir menit 89 kalau nggak salah, lewat skema apa ya, bisa dikatakan berhasil dipotong, terus mengumpan ke pemain pengganti, terus Van de apa ya, mencari ruang di tengah, diumpan, dapat diblok oleh kiper, rebound kembali lagi ke dia, gol 4-1, kill the game. Aslinya penalti gol itu 3-1 udah kill the game, tapi dituntaskan 4-1. Ya, meskipun
siapa Korsel lawan Afghanistan ini belum main ya, belum main, tetapi kan mereka nanti setengah satu ya mainnya. Tapi kalau asumsi siapa Korsel menang kan poin mereka 3, Yaman 3, Indonesia 6. Sedangkan pertandingan terakhir kita lawan si Afghanistan. Nah, kalaupun kita kalah, siapapun yang menang lawan Yaman lawan Korsel di match terakhir, ya kita jelek-jeleknya ring 2. Tapi ini yang dipakai kalau nggak salah itu head to head, jadi tetap ring 1 kita. Satu itu. Yang kedua, kalau yang menang itu Afghanistan lawan Korsel, berarti kan Japan dan Yaman dan juga Afghanistan tuh 3 poin, kita 6 poin, Korsel 0. Nah, berarti kan Korsel harus menang kalau pengen lolos lawan Yaman, kalau pengen lolos. Tuh, ya, peluangnya besar meskipun ada peluang juga Afghanistan bisa menang ya. Jadi saya melihat ini sudah pasti kita lolos ke Piala Dunia karena 2 tim, Yaman dan juga Korsel, ya kalaupun nanti Korsel menang atau kalah ya, kalau Yaman menang nantinya poinnya 6 kan kita unggul head to head. Jadi itu congratulations untuk timnas U17, kita lolos ke Piala Dunia U17. Karena Piala Dunia tahun ini kan, Piala Dunia U17 itu dilakukan setiap tahun. Dan ini back to back ya, kita lolos ke Piala Dunia U17. Kalau sebelumnya kita lolos lewat jalur tuan rumah, ini kita jalur kualifikasi. Jadi congratulations dan apresiasi setinggi-tingginya untuk tim pelatih ya, memberikan pendekatan yang beda dari match sebelumnya. Jadi ini bisa dikatakan membungkam kritik yang mengatakan banyak komentar, kemarin lawan Korsel itu luck atau beruntung. Tapi ya, kerja keras yang luar biasa kemarin lawan Korsel, dan ini kembali lagi lawan Yaman, klinis dan layak menang. Yaman tidak ada peluang sama sekali. Jadi congratulations untuk semuanya. Turnamen belum selesai karena masih ada match terakhir lawan Afghanistan, dan kita pun juga lolos ke 8 besar. Jadi semoga Indonesia bisa memberikan yang maksimal di Piala Dunia ini dan mendapatkan hal yang terbaik lah, karena capaian terbaik itu kan waktu zamannya bagus ya, waktu Coach Fahri ya. Terus ya 8 besar waktu itu. Jadi semoga Indonesia bisa lebih tinggi dibandingkan itu. Sekali lagi congratulations, Indonesia lolos Piala Dunia U17.